Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat pada Lukas 21 ayat 36. Dengarkanlah hukum Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah,
Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku berbahagia damai penuh sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang terdapat pada Roma 12 ayat 1-2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Aku datang ya Tuhanku pada kaki salib-Mu, ku persembahkan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara. Sejenak kami akan bacakan beberapa poin dari Warta Jemaat yang sudah kita terima, yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Poin yang pertama mengenai nama minggu, yaitu minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Poin yang keempat, dalam ibadah kita hari ini kita akan mengumpulkan 2 persembahan. Yang pertama untuk Huria, pembangunan dan pusat, yang satu lagi persembahan khusus untuk pos pelayanan atau pos PL HKBP Distrik 18 Jawa Barat Tinggi. Kemudian poin yang keempat C, persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan sudah memasuki bulan November, maka kepada seluruh jemaat AKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunnya. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi bendahara Huria kita. Poin kelima, berita pernikahan, warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Christian Ebenezer Dolok Saribu, putra dari Bapak Charles Pandapotan Dolok Saribu, Ibu Maurina Buru Silitonga, alamat Permata Taman Sari, Blok A, _9 Cisaranten Kulon, Arca Manik Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Tengah, sektor RAAP, dengan tunangannya, Saudari Nesi Natania Boru Hutagalung, putri dari Bapak Asiolanto Hutagalung, Ibu Duma Boru Hutapea, yang beralamat Jalan Kemang Wijaya Kusumaraya, Blok P4, Kemang Pratama 5, Bekasi. Anggota Jemaat HKBP Menteng Resort Menteng. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Sabtu 11 November 2023 pukul 8.30 di HKBP Bandung Reformanda di gereja kita ini. Kemudian poin ke-6, berita dari Dewan Koinonia, yaitu seksi sekolah minggu dengan programnya berbagi kasih Natal sekolah minggu. Seksi sekolah minggu bersama anak-anak akan mengadakan acara berbagi kasih Natal sekolah minggu pada hari Minggu 17 Desember ke Panti Asuhan Bakti Luhur, alamat di Jalan Taman Kopo Indah 2, Blok 3 C1 nomor 2829. Nanti panitia akan memberikan penjelasan dan penayangan video tentang kegiatan acara tersebut. Poin ke-8 dari Dewan Diakonia, yaitu seksi diakoni sosial mengenai donor darah. Minggu depan akan diadakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi Nyonya Lasma Sirait Borusi Tanggang dan Nyonya Tiurma Tobing Borusi Pahutar. Kemudian poin yang ke-9 tentang pesta puncak tahun profesionalisme penata layanan HKBP Distrik 18 Jakarta Tinggi. Pada minggu depan pukul 8.30 bertempat di Gedung Istana Kana Kawaloyaan akan diadakan acara puncak tahun kesehatian HKBP Distrik Jabar Tinggi. HKBP Resort Bandung Tengah akan mengikuti ibadah pesta puncak tersebut.
konven pelayan full timer besok Senin 13 November pukul 10 bertempat di HKBP Balai Endah akan diadakan konven pelayan full timer bersama keluarga HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Seluruh pelayan penuh waktu akan mengikutinya. Kemudian poin yang ke-12, pembacaan surat. Nanti setelah warta ini akan dibacakan 2 buah surat. Yang pertama dari pusat mengenai sehati melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP, dan yang kedua itu dari Distrik 18, undangan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme. Poin yang ke-20 untuk yang berulang tahun, di daftar kita ada terdaftar 23 orang yang berulang tahun di periode 30 Oktober sampai dengan 6 November. Jika di antara kita yang hadir saat ini yang namanya tertera di daftar ini yang berulang tahun, kami undang dengan hormat untuk bangkit berdiri sejenak. Ya sebentar ramai ya. Jadi gereja mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Selamat ulang tahun Amang Inang, demikian juga yang mungkin yang tidak hadir di sini. Terima kasih. Berikutnya berita keuangan. Dan minggu kemarin gereja menerima sejumlah Rp26.408.000 dengan perincian untuk kuria sebesar Rp9.275.650, untuk sentralisasi sebesar Rp11.208.450, untuk pembangunan sebesar Rp1.044.900 dan lain-lain sebesar Rp4.809.000. Demikian beberapa poin dari Wakta Jemaat yang perlu kita perhatikan. Selebihnya kami persilakan Bapak Ibu dan Saudara untuk membacanya. Sekarang saya akan membacakan 2 buah surat dari pusat dan dari distrik. Kami mohon perhatian dan kesabarannya. Yang pertama saya akan bacakan dari pusat. Ya, dari Eporus kita tentang sehati melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Surat dari PA Raja Tarutung tertanggal 28 Oktober 2023 nomor 1272/L 18/10/2023. Kepada yang terkasih seluruh jemaat, Pospel dan Pos Permingguan HKBP melalui uluan di semua tirket di tempat masing-masing. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk kita semua. Terpujilah Tuhan karena sentralisasi keuangan HKBP sudah berjalan dengan baik selama 10 bulan terakhir dari Januari sampai Oktober 2023. Berdasarkan perjalanan sentralisasi keuangan tersebut, target persembahan yang sudah kita capai adalah 65,7% dari target 80% yang kita harapkan pada awalnya. Dampaknya, HKBP sudah dapat membayar balanjo semua personilnya yang berjumlah 3.476 orang. Selain itu, kita juga sudah dapat membayar biaya operasional, program resort dan distrik. Untuk keperluan kantor pusat dibayar melalui saldo yang masih ada di kantor pusat HKBP sebelum dimulainya sentralisasi keuangan dan sudah berdasarkan perhitungan BPSK. Dari uang yang terkumpul di rekening BPSK, sudah 2 kali BPSK mengirim keperluan operasional dan program resort dan distrik di HKBP. Sebelum tahun ini berakhir, BPSK masih akan mengirim ke resort-resort yang belum menerima dana tersebut sejumlah Rp4.732.000.000. Pada rapat Praeses dan MPS di akhir bulan Agustus sampai awal September lalu, sudah disampaikan sukacita segenap huria di HKBP atas berjalannya sentralisasi keuangan tersebut. Meskipun begitu, di dalam rapat tersebut ada juga peserta rapat yang menyampaikan informasi bahwa masih ada jemaat yang tidak setia menjalankan keputusan Sinode Godang karena memikirkan kepentingan jemaatnya saja, yaitu dengan cara menambahkan kantong persembahan
atau pengumpulan dana pada hari Minggu atau pertanggihan, tetapi tidak menyebutnya persembahan, agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Padahal berdasarkan keputusan Sinode Godang, penambahan dana untuk keperluan jemaat tetap dimungkinkan melalui cara-cara lain seperti pesta-pesta jemaat. Selain itu, ada juga jemaat yang tidak memasukkan data persembahan dan tidak mengirimnya ke rekening BPSK paling lama 3 hari setelah ibadah berlangsung, melainkan menunggu setelah diwartakan, baru data dimasukkan dan uang dikirim ke BPSK. Hal ini pun tidak sesuai dengan keputusan Sinode Godang. Oleh sebab itu, berdasarkan keputusan rapat MPS pada awal September 2023 yang berbunyi, seluruh jemaat harus tunduk kepada keputusan Sinode Godang Oktober 2022 mengenai sentralisasi yang menunjukkan kesatuan HKBP berdasarkan firman Tuhan di Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, dan mewujudkan roh sentralisasi keuangan, yaitu kesetaraan, equality, keadilan atau justice, berkelanjutan atau sustainability, dan kebersamaan dalam satu keluarga atau fraternity. Dan di dalam mengerjakan tugas kami sebagai gembala di gereja HKBP, yang mendoakan seluruh jemaat di HKBP agar jangan jatuh ke dalam dosa, sebaliknya melawan dosa. Dengan segala hormat kami meminta semua jemaat supaya lebih sungguh-sungguh dan penuh melaksanakan sentralisasi keuangan, meneladani jemaat miskin di Makedonia di abad pertama yang diminta oleh Rasul Paulus untuk membantu orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kami meminta seluruh jemaat, pos pelayanan dan pos permingguan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, data persembahan harus diisi ke aplikasi sentralisasi keuangan paling lama 3 hari setelah peribadahan berlangsung, dan kemudian langsung mentransfer sejumlah 55% dari persembahan tersebut. Yang kedua, untuk menambah dana bagi keperluan pelayanan jemaat, tidak boleh mengambilnya dari persembahan-persembahan yang ada di jemaat, seperti menambah kantung persembahan setiap minggu yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi anggota jemaat, melainkan melalui cara lain yang tidak bertentangan dengan keputusan Sinode Godang. Yang ketiga, jika ada jemaat yang melaksanakan pengumpulan persembahan kedua di Partangiangan, hendaklah tunduk juga kepada sistem sentralisasi keuangan, di mana persembahan kedua itu harus dikirim sejumlah 55% ke rekening BPSK. Keempat, jemaat AKBP tidak boleh mengumpulkan uang pada kebaktian minggu dengan tidak menamainya sebagai persembahan, dengan tujuan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Kelima, jemaat AKBP tidak boleh mengumpulkan persembahan bulanan dengan menamainya untuk diakonia atau pembangunan, dengan tujuan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Jika kelima hal di atas kita laksanakan dengan setia, maka akan sangat berdampak pada penurunan pemasukan kami ulangi, jika kelima hal di atas tidak kita laksanakan dengan setia, maka akan sangat berdampak pada penurunan pemasukan sentralisasi keuangan seperti yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan September, di mana ada tren penurunan persembahan ke sentralisasi keuangan. Kita sudah menyaksikan serta merasakan bahwa sentralisasi keuangan berdampak sangat baik bagi HKBP. Tuhan akan terus memberkati program yang baik ini, sebab melalui sentralisasi keuangan, Tuhan sudah menjawab doa HKBP sejak 89 tahun lalu. Sejauh ini, kita sudah berani untuk menambah dan mengirim pelayan penuh waktu ke jemaat-jemaat kecil yang selama ini belum pernah memiliki pelayanan penuh waktu. Kita juga dapat mengirim pekabar Injil keluar HKBP. Persaudaraan pelayanan yang makin teguh, kecemburuan antar pelayan dapat kita kurangi dan hilangkan, dan sebagainya. Semakin baik persembahan sentralisasi keuangan, makin banyak pelayan dan dapat kita kirim baik ke dalam maupun keluar HKBP. Dan HKBP akan semakin menjadi berkat bagi dunia. Untuk semakin memperjelas maksud dan tujuan sentralisasi keuangan bagi kita semua, kami sudah mengeluarkan buku kecil sepanjang 9 halaman dengan judul Better Together, Sentralisasi Keuangan HKBP.
Kami sangat berharap buku ini dapat kita cetak dan kita bagikan ke seluruh anggota jemaat dan juga kita simpan di kantor gereja agar anggota jemaat mendapatkan informasi yang memadai tentang sentralisasi keuangan dan dengan hati yang penuh, sukacita dan setia ikut melaksanakan dan mensukseskannya. Soft copy tersebut juga sudah kita kirim untuk dibagikan ke seluruh anggota jemaat kita. Demikianlah kami sampaikan surat ini untuk seluruh saudara yang terkasih anggota jemaat AKBP di dalam pengharapan yang penuh, agar kita semua mengerjakan isi surat ini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Porus, Pendeta Dr. Robinson Putar ditandatangani. Demikian, Bapak, Ibu, saudara sekalian, surat dari pusat mengenai sentralisasi keuangan. Yang kedua, ini dari distrik tentang undangan pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dari Bandung tanggal 1 Oktober 2023, nomor 195-D18-10-2023. Kepada yang terhormat kepada seluruh jemaat HKBP Distrik 18 Jabar Tingdiye, pendeta resort dan pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Berdasarkan keputusan Sinode Distrik dan rapat MPS/MPSD, maka telah terbentuk panitia pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Distrik 18 Jabar Tingdiye. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan merencanakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sesuai rencana, pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Distrik 18 Jabar Tingdiye akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023. Ibadah dilaksanakan jam 9 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Serbaguna, Istana Kana Kawaluyaan, Bandung. Agar panitia bisa mempersiapkan dengan baik, maka pertama diharapkan setiap resort mengikut sertakan jemaatnya dan menginformasikan kepada panitia jumlah jemaat yang akan ikut serta dengan mengikut sertakan juga dari setiap pagaran masing-masing. Informasi disampaikan selambat-lambatnya tanggal 7 November 2023. Nomor 2, pengisi KOR di dalam ibadah hanyalah KOR gabungan dari masing-masing kategorial, yaitu lansia, ama, perempuan, dan naposebulung. Oleh karena itu, selain jemaat umum diharapkan kepesertaan dari setiap huria dan resort juga mempertimbangkan hal tersebut. Ketiga, sebagai kontribusi bersama untuk pesta tersebut, maka setiap resort akan memberikan sakti-sakti. Adapun besar minimumnya telah ditentukan dan disepakati bersama sesuai dengan yang terlampir. Nomor 4, selain sakti-sakti, upaya penggalangan dana juga dilakukan melalui penjualan strola sebagai souvenir atau cenderamata dan parsel buah dengan jumlah yang telah ditentukan per resort seperti yang terlampir. Demikian undangan kami disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita. Teriring salam Presdes AKBP Distrik 18 Jabar Tingdiye, Pendeta Pahala Sitorus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sedikit singgung mengenai isi lampirannya. Jadi anggaran kontribusi dari Resort atau Huria Pesta Puncak untuk Bandung Tengah itu yang jumlah huria 1 huria dan permingguan 2 permingguan, kontribusi Pesta Puncak 2023 sebesar 20 juta. Kemudian untuk alokasi parsel dan stola untuk Bandung Tengah, parsel sebesar 20 dan stola sebesar 15. Ya, demikian saya tambahan dari lampiran. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang untuk perhatiannya. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari seksi sekolah minggu tentang kegiatan yang akan mereka laksanakan. Silakan. Selamat pagi, Amang Inang. Mohon waktunya sedikit ya. Saya mewakili panitia Natal Sekolah Minggu pada tahun ini. Mau menjelaskan sedikit seperti tahun-tahun sebelumnya ya, setiap tahun kita mengadakan bakti Natal. 2 tahun yang lalu kita mengirimkan kado Natal untuk anak-anak sekolah minggu kita di Tarutung. Tahun lalu kita juga mengirimkan kado Natal untuk anak-anak sekolah minggu kita di HKBP Enggano.
Nah, tahun ini kita akan mengadakan yang berbeda ya, Amang dan Inang. Tahun ini kita akan mengunjungi sebuah panti asuhan yang berada di Taman Kopo Indah. Eh, Panti asuhan ini di bawah naungan Yayasan Bakti Luhur, yang yayasan ini khusus memberikan perhatian secara khusus kepada penyandang disabilitas. Di panti asuhan ini terdapat 39 anak, di mana 32 orangnya itu merupakan penyandang disabilitas. Kita itu nanti akan ke sana pada tanggal 17 Desember setelah ibadah pagi. Kita juga akan mengumpulkan beberapa hal yang dibutuhkan oleh panti seperti ATK, sembako, pampers dan lain-lain. Nanti pembagiannya kita bagi per kelas supaya jumlahnya merata. Kemudian selain itu kita juga akan mengumpulkan tahun ini kado Natal yang spesial buat rekan-rekan kita di sana, yaitu berupa baju satu setel atas dan bawah. Karena ini kadonya adalah khusus, jadi ada ukurannya ya Amang dan Inang, sehingga kita nanti kalau boleh ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan 39 kado. Amang Inang boleh memilih mau ikut menyumbangkan kebutuhan panti ataupun kado Natal. Jika berkenan mengikuti menyumbangkan kado Natal, boleh menghubungi saya atau guru sekolah minggu, karena itu ada ukurannya ya, ukuran baju dan celana, sehingga kita bisa lebih baik lagi mempersiapkannya. Kemudian kado Natal ini kalau boleh bisa nanti dibungkus oleh kado dan atasnya itu diberi nama penerimanya. Jika Amang dan Inang juga mau, boleh membuat surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang dimasukkan di dalam kado. Bolehlah tulisan anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita ini kita gali lagi keinginannya untuk berbagi dengan teman-temannya. Untuk itu kami mau memperlihatkan sebuah video mengenai panti asuhan tersebut. Silakan rekan-rekan. Suaranya nggak ada ya? Inilah anak-anak panti yang ada di sana ya. Ini nanti pembagiannya ya, Amandang Inang, kelas balita itu susu, kalau bisa kita samakan aja. Kemudian pra-SD Pampers ukuran XL dewasa, karena di sana itu rentang usianya 3 sampai 39 tahun. Kelas kecil itu ATK, boleh pilih pulpen, krayon, buku tulis. Kelas tanggung itu peralatan mandi, sampo, odol, sikat gigi, handuk dan lain-lainnya. Kelas pra remaja boleh menyumbangkan sembako, beras, minyak dan lain-lain. Dikumpulkan. Ya, demikian profil sedikit tentang panti asuhannya. Mungkin Amang dan Inang berpikir dalam hati ya, panitia Natal sekolah minggu ini pasti akan mendatangi Amang dan Inang beberapa kali ya. Ada yang minta tok-tok ripe, ada yang minta bantuan konsumsi. Sekarang juga kita mengadakan bakti Natal gitu ya. Tapi kami yakin lah Amang dan Inang pasti akan tetap selalu mendukung apapun kegiatan di sekolah minggu. Dan kami percaya juga bahwa semua kegiatan ini akan menjadi baik dan menjadi berkat untuk orang lain. Untuk itu teriring doa kami untuk Amang dan Inang, kami bacakan dari satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Terima kasih atas kebaikan yang selama ini masih diberikan kepada sekolah minggu, dan kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih, sekian dari saya. Horas, selamat hari Minggu.
Baik, terima kasih Inang dari Panitia Natal Sekolah Minggu. Mari sekarang kita satukan hati, kita panjatkan doa syafaat kita. Allah yang pengasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kami menyampaikan permohonan kami di dalam doa syafaat kami. Pertama, kami bersyukur jika doa-doa ya kami telah Tuhan jawab, baik itu secara gereja maupun secara pribadi. Kami percaya Tuhan tidak ingin hanya sekedar kami meminta, tetapi Tuhan ingin supaya kami mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan hari lepas hari, karena itulah yang Engkau rindukan, karena kasih-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami pahami sepenuhnya, tapi terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua sampai saat ini. Tuhan izinkan berbagai pergumulan, tantangan, persoalan, supaya kami belajar bergantung, belajar semakin percaya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan seperti tidak menyenangkan, tapi kami percaya Tuhan ada di belakang itu semua, supaya semua tantangan persoalan itu boleh Tuhan ubahkan menjadi suatu kebaikan. Kegagalan, kekalahan, persoalan bisa Tuhan buat menjadi kebaikan bagi kami, supaya kami makin tumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami nyata Tuhan dimuliakan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Saat ini kami sampaikan doa syafaat kami, Bapa. Kami mohon Tuhan berkenan mendengarkannya dan menjawabnya. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari atas sampai dengan bawah yang terdekat dengan kami. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka untuk bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa bagi bencana ekologi dengan semua program-program pelestarian lingkungan hidup. Biarlah kami juga semua sebagai warga jemaat maupun warga negara bangsa dan yang masuk bangsa dan negara ini boleh ikut serta di dalam program tersebut, Bapak, supaya bencana ekologi di negara kami boleh kami hindari, boleh kami kurangi, tetapi sebaliknya juga kami boleh ikut serta untuk melestarikan lingkungan sebagaimana semua itu ciptaan Tuhan bagi kepentingan kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang menderita sakit, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada mereka di dalam sakit penderitaan mereka, Bapak, supaya mereka boleh bersabar dan tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka menjalani semua proses pengobatan, dan dengarlah doa mereka supaya mereka menikmati kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena itu kami serahkan Amang SR Sibarani, Amang C Hutajulu, Nyonya Siombing Buru Pasaribu, Nyonya Simanjuntak Buru Hasibuan, Amang JL Tobing, Nyonya Dolok Saribu Buru Sinaga, Nyonya S Sinaga Buru Tamba, Nyonya Sitorus Buru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Buru Tobing, Amang Saat Purba, Amang E Hutagalung, Nyonya L Siombing Buru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Buru Samosir, Amang D Papahan, Amang Amanulang, Nyonya IRS Tobing Buru Simanungkalit, Nyonya P Manurung Buru Silain, Amang HN Kultom, Amang Situa KM Panggabian, Nyonya Situa CL Situmorang Buru Pakpahan, Nyonya Huta Barat Buru Purba, Nyonya Huta Barat Buru Siregar, demikian juga yang lain yang mungkin kan tidak termasuk dalam daftar ini. Tuhanlah kiranya yang melawat mereka dan memberi kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan pekerjaan, teman hidup, dan yang merindukan anak. Kiranya Tuhan Yesus juga mendengarkan doa mereka, menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat tangan kasih Tuhan menopang dan mendukung mereka, Bapa. Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa juga bagi semua jemaat HKBP Bandung Rempor Banda di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu, remaja, anak poso, perempuan, ama dan lansia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua warga jemaat di dalam segala kegiatan mereka di minggu yang akan datang. Kiranya Roh Kudus menuntun dalam keikutsertaan jemaat dalam berdiakononia, berkoinonia, bermarturia, supaya di dalam semua kegiatan ini Tuhan, jemaatmu boleh bertumbuh, saling membangun, dan boleh menjadi berkat bagi sesama saudara seiman, tetapi juga bagi yang tidak beriman. Kiranya Tuhan berkati para pelayan yang akan melayani di minggu ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di persiapan HKBP Lembang dan juga HKBP Sumedang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan di sana. Kiranya
firman Tuhan, pelayanan yang disampaikan oleh pendeta juga para sintuannya boleh diberkati, supaya firman yang ditebarkan itu Tuhan boleh menumbuhkan iman dan mendorong, memberikan motivasi untuk pelayanan di sana. Dan khususnya untuk rencana pembangunan gereja, tempat ibadah mereka yang tetap, kiranya Engkau juga mendengarkan doa mereka, usaha mereka, Engkau berkati, dan Engkau juga campur tangan Bapa, supaya pertama perizinan di sana boleh keluar, dan juga dana yang dikumpulkan boleh mencukupi, dan biarlah semuanya itu Tuhan, para saudara-saudara kami di sana boleh bersatu hati untuk rencana tersebut. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan bagi saudara kami di sana, juga bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami semua yang hadir di sini secara pribadi juga bergumul Tuhan dengan kehidupan kami, untuk setiap aspek dari kehidupan kami. Terima kasih untuk itu semuanya Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena tolonglah kami Bapa, supaya yang ragu-ragu boleh tetap percaya, yang sudah percaya makin percaya bahwa Tuhan adalah solusi bagi kehidupan kami. Nyatakan Tuhan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena Engkaulah Tuhan kehidupan kami, karena Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami. Teduhkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, supaya pikiran kami diterangi oleh kebenaran dan kebenaran dan dari firman Tuhan, dan hati kami dihangatkan oleh cinta kasih Tuhan, dan kehendak kami dikuatkan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang menarik kita lihat dari khotbah Nats ini
bagaimana setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita melihat dengan asik di ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jika dihubungkan dengan ayat 10, ada kata yang mengatakan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya Bapak Ibu Saudara, apakah yang terjadi di setiap kehidupan kita? Bagaimanakah kedalaman firman Tuhan yang kita diperdengarkan pada minggu hari ini? Di ayat 9 tadi mengatakan bagaimana mendapatkan melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah tentunya yang dinyatakan oleh pengamsal sendiri, Raja Salomo, bagaimana menuliskan hal yang luar biasa, menegaskan bagaimana dengan dia seorang raja mengatakan, men-sharekan, membagikan bagaimana dia raja seorang yang penuh hikmat, bagaimana dia yang telah mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga dia memampukan dalam kehidupannya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu. Tentunya Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan yang serba kekurangan atau bagaimana kita sepatutnya mau memberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percayai Bapak Ibu Saudara adalah sumber kehidupan, adalah pemilik dunia yang seutuhnya. Karena itu bagaimana kita Bapak Ibu Saudara mengembalikan apa yang dari Tuhan yang kita terima sebagai sumber. Mari dengan ini kita muliakanlah Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bagaimana setiap orang yang percaya mengakui, mengimani bagaimana anugerah yang kita terima dan bagaimana kita mengucap syukur kepada sumber pemberi berkat kepada kita dan kita mampukan mengembalikannya dengan kemuliaan kepada Tuhan. Juga mengingat bagaimana kejadian bangsa Israel, bagaimana pemberian Tuhan kepada mereka, bagaimana mengajarkan setiap umat supaya beribadah menyembahnya dengan semua yang ada pada kita Bapak Ibu, bagaimana memuliakan kepada Allah sumber berkat, bagaimana Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dan Tuhan adalah sejarah bagi bangsa Israel dan Tuhan sejarah bagi kita juga Bapak Ibu Saudara yang memberikan segala sesuatu bagi kita Bapak Ibu. Artinya bagaimana kita mempersembahkan dalam kemuliaan Allah, bagaimana yang ada pada kita, kita kembalikan kepada Allah. Seperti Tuhan Yesus yang mana di uang logam diberikan kepada dia gambar kaisar dan gambar bagaimana Kristus, bagaimana gambar atau memberikan kepada Kristus. Berikanlah kepada kaisar yang patut kepada kaisar dan berikanlah kepada Allah yang patut kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, bukan secara materi yang dikatakan manang holan persepsipta, manang konotasi, ini mah durung-durung. Oh, persembahan marak daong. Alai bagaimana totalitas kehidupan kita yang kita sudah terberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita memberikan dari ucapan syukur kita yang kita nyatakan Tuhan adalah sumber karunia, sumber berkat bagi kita. Artinya ini teologi dari perjanjian lama. Semakin engkau memberi, semakin banyak engkau terima. Dikatakan ikan tenggiri semakin memberi semakin terberkati. Itu teologi perjanjian lama. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk ke dalam perjanjian baru atau teologi perjanjian baru. Artinya Kristus sudah mempersembahkan dirinya, tubuhnya untuk pengorbanan keselamatan kita di kayu salib.
sekarang Bapak Ibu, apa yang kita persembahkan? Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya. Apa yang kita gantikan lewat persembahan Kristus, lewat pengorbanan Kristus kepada kita, kepada dunia ini Bapak Ibu, yang segala sesuatunya bersumber dari Tuhan sendiri. Artinya mari kita nyatakan, Bapak Ibu, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan dengan talenta, harisma, dan totalitas kehidupan kita, atau memberikan dengan cara contoh dari kehidupan kita. Mari pergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan secara bijak dan bertanggung jawab. Berikanlah bentuk kebutuhan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan tadi untuk Natal sekolah minggu, dan juga tadi malam bagaimana kariti sosial atau amal sosial yang diberikan oleh gereja melalui NHKBP. Artinya bagaimana kita dengan penuh kasih memberikan persembahan maupun dengan berbagai keterampilan, berbagai tanggung jawab kita. Bapak, Ibu, Saudara, lewat firman ini kita mau diajak secara refleksi dari nats ini. Kelolalah hartamu dengan baik, kelolalah jabatanmu dengan baik di dalam Tuhan. Karena itu kebahagiaan bukan secara materi Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana mempersembahkan kehidupan kita, pemberian kita dengan sukacita kepada Tuhan. Rasa ungkapan syukur kita sebagai sumber dari apa yang kita terima Bapak Ibu Saudara yang dari Tuhan. Milikilah kesetiaan dan ketaatan sebagai kunci yang kita terima berkat-berkat Tuhan yang tercurah kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita menghindari bagaimana kehidupan yang egois, tetapi memikirkan bagaimana dengan orang lain, mengembalikan apa yang kepada Tuhan, milik Tuhan, dan memberikan kepada negara apa menjadi milik negara atau kaisar atau pajak. Tentunya ini diberangkatkan dengan sukacita juga kepada kita dengan nats epistel juga. Karena itu saudara, kemurahan Allah menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita memberikan apa yang kita sudah terima sebagai ungkapan kemurahan Allah, kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya pertama kita memberikan kehidupan kita, roh jiwa kita, semua menjadi ibadah persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak mungkin kita mempersembahkan tubuh kita yang di dalam kehidupan kita katakan keberdosaan, atau kita katakan juga di dalam anak-anak muda yang mengalami dengan narkoba atau dengan minuman keras. Bagaimana dia mau mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang sejati, yang kudus kepada Tuhan. Mungkin ini juga sebagai perenungan saya Bapak Ibu, bagaimana ketika Danau Toba juga menjadi destinasi para wisata di Indonesia. Kita lihat bagaimana kita kembali kepada nats firman ini, bagaimana kemurahan Allah, bagaimana supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi diangkat destinasi Danau Toba, tetapi saya lihat okultisme, animisme juga semakin dikembangkan di busuk buhit. Jadi I didn't mind. Iya, destinasi Danau Toba, destinasilah. Alai undang gabe adong desi unsur-unsur magisnya, manang gabe animisme, manang okultisme di dalam kehidupan itu. Alai mohado hitanong di pai baru, kita sudah di dalam kehidupan yang baru. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kehendak Allah yang baik dapat kamu
disempurnakan. Itulah kita yang sudah diperbaharui Bapak Ibu di dalam Kristus. Kita mempersembahkan persembahan yang sejati, yang benar. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu di dalam semuanya, totalitas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian juga halnya Bapak Ibu, kalau tadi ada bagaimana penggembalaan Epurus memang agak menurun. Jadi kami mau menyatakan Bapak Ibu menggugah bagaimana kita memberikan apa yang sudah Tuhan berikan, persembahkan. Jadi saya berani mengatakan itu Bapak Ibu karena saya sudah mengalami sewaktu saya 27 tahun yang lampau sebagai pendeta. Eme dope balanjote padi. Kita bayangkan Bapak Ibu udah bayak kamu naing 27 tahun nasal puau balajokku eme di Hubang, diantarkan ke rumah, dan ini masih saya jemur di pasah tukilang, di garis musena tukilangi dengan harga lomonina sidama. Jadi itu masih saya alami selama kurun waktu 7 tahun di HKBP Parmonangan, Resort Parmonangan, adong nasian Hubang tentu tahu, dengan perjalanan kaki 3 hari lamanya untuk mendapatkan satu gereja ke gereja yang lain. Tentunya saya di sana melayani mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, kembalinya bayangkan jalan kaki di pertengahan Sorkam ke Sibolga, ke Tarutung, dari Tarutung lagi ke Parmonangan. Jadi artinya itulah sebagian yang kalau sudah menikmati bagaimana berkat Tuhan di desa, tentunya dengan sentralisasi ini kita sambut Bapak Ibu asa dosa teh. Jadi cemburu doiba na julun song rapak padita na barpuryong mak. Batuan itu di ibadung iba song nadong ra otik berengon bah song dalam gateng padisa turi ina habi ngagatik kian tiamang dah. Jadi idotong. Jadi ay buhanun waeng. Molorodo nga padita sa Badung song napia dumata. Aduh, ini pendetanya dari Bandung ya. Oh, ini pendetanya dari Jakarta, pendetanya dari Surabaya. Sesungguhnya, aduh, idotong adiga manwangi ba berapliasi manang maranganangan saat doneng tu kota ibahaduan karena sudah kita nikmati bagaimana kehidupan selama 7 tahun di pedesaan dengan natur balajo. Jadi bagaimana kami gugah Bapak Ibu kembali asadus duamang dangadung be pangapianan na di kota doh na di desa be di Parbalajon nunga sarupa sudah sama rata sesuai dengan tingkatan di pengalaman kerja atau bagaimana dia sudah beberapa tahun atau puluh tahun atau bahkan 30 tahun dia sudah melayani di HKBP. Tentunya berbeda dengan orang yang baru pertama atau setahun dia melayani di HKBP. Tentunya mari kita sambut Bapak Ibu Saudara bagaimana dengan sentralisasi HKBP yang menyamaratakan bagaimana dengan para balajoon yang kami terima Bapak Ibu Saudara. Kita yakinkan dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, tentunya Bapak Ibu menjadi perpanjangan tangan di HKBP kita, mulut tataringoti pe, mulut ditaranggoti opui pe, di keberhasilan ini juga sudah beberapa periode, mulai dari Amang Opui Emeritus almarhum saya Nababan juga sudah menggumulkan ini bagaimana supaya lebih sukses ternyata untuk periode inilah keberhasilan itu. Karena itu Bapak Ibu kami gugah, kami mau rindu untuk kita memberikan yang terbaik supaya ini tetap terrealisasi, terencana buat kedepannya juga bagaimana sentralisasi HKBP yang kita terima yang sudah dikelola oleh BPSK Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu berikanlah yang terbaik kepada gereja dan kepada Tuhan lewat maupun kegiatan sosial. Gunakanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan juga kepada pelayanan kepada Tuhan. Ini juga yang menggugah kita Bapak Ibu Saudara. Muliakanlah Tuhan dengan segala totalitas kehidupan kita yang kita tahu. Tuhan adalah sumber berkat bagi kita. Kiranya berkat-berkat Tuhan kita pakai dengan totalitas kehidupan kita menjadi dupa yang harum, menjadi kemuliaan
kepada Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Biarlah kami Tuhan dengan totalitas kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami Tuhan, kami mau persembahkan kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan di dalam Yesus adalah sumber kehidupan, sumber berkat. Kristus yang sudah menyatakan dirinya di pengorbanan di kayu salib untuk keselamatan kami. Itu juga Tuhan kami mau memberikan dari bagian kami Tuhan, di mana Kristus sudah menyelesaikan di pengorbanan di kayu salib untuk keselamatan kami dengan kemurahan anugerah Tuhan yang kami terima. Engkau Tuhan kembali menggugah kami sebagai jemaat Tuhan di HKBP Bandung Reformanda. Kembali kami Tuhan digugah firman Tuhan supaya kami memuliakan dengan harta dan kekayaan kami, dengan apa yang ada pada diri kami Tuhan, supaya itu menjadi dupa yang harum kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin rindu bahwa Engkau Tuhan telah memberikan sumber-sumber berkat, pundi-pundi di dalam setiap aktivitas pekerjaan dan apapun di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin jemaat-Mu diperbaharui, tetap memuliakan Tuhan dengan totalitas kehidupan kami menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami diperdengarkan menjadi peneguhan kembali, menggugah kami kembali arti persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu Tuhan, Engkau semakin berkati di setiap aktivitas pekerjaan mereka Tuhan, baik di kota Bandung, di luar kota Bandung, dan begitu juga Engkau berkati Tuhan di setiap kehidupan kami ke depannya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Yesus, aku milik-Mu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
kasih.